Kalau kita lelet, tidak susah, lama untuk bisa sampai. Maka dari itu belajar ilmu yang giat, yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai kita hadir majelis ilmu karena pengen kumpul. Ya, jangan sampai kita hadir majelis ilmu karena pengen nabu terbang. Jangan sampai hadir majelis ilmu karena takut dicari habib. Jangan sampai. Hadir majelis ilmu karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nambah wawasan kita. Supaya nambah. Ya? Kalau kita takutnya kita nanti di kedepan harinya, ketika kita sudah banyak kesibukan, sudah nggak bisa lagi kita bisa menghadiri majelis-majelis seperti sekarang. Sudah nggak akan bisa. Katanya Imam Syafi'i tadi apa? Tafaqqah qabla an tar'as. Belajar dulu sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebelum kalian menjadi pemimpin, belajar dulu sebelum kalian menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga, pemimpin umat, pemimpin masyarakat dan lain sebagainya. Belajar dulu sebelum jadi pemimpin. Ente nanti ketika berkeluarga, ente akan jadi pemimpin bagi keluarga ente. Kalau sudah jadi pemimpin di keluarga ente, nggak bakal bisa belajar. Potong kuping saya. Pasti semangatnya nggak akan bisa sama seperti yang sebelum kita nikah. Pasti. Bingung lah nanti, bingung uang, bingung hutang, bingung sakit anak, bingung sakit istri, bingung keluarga, bingung ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak apa musyattitat, ya. Banyak sesuatu yang bisa memecah belah pikiran kita. Sudah nggak akan bisa konsentrasi seperti dahulu, nggak akan bisa. Mumpung belum jadi pemimpin, kita harus belajar. Kalau sudah jadi pemimpin sudah belajarnya selesai, game over. Paham ya? Game over. Nggak akan bisa. Makanya mumpung masih nganggur, ya masih belum jadi pemimpin, masih belum jadi masih belum banyak pikiran, kita belajar. Kita fokuskan untuk belajar. Baik. Sampai kepada wa khalaqal khalqa wa a'malahum, ya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus. Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain bin Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Semua makhluk yang di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatiris samawati wal ardh. Apa fatir? Khaliqis samawati wal ardh. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan isinya langit dan isinya bumi semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'malahum. Dan apa? Perilaku mereka. Semua itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan gerakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak angkat tangan kecuali sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian nggak hadir di sini kecuali sudah memang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditakdir berarti siapa yang menciptakan? Siapa yang menginginkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan mungkin kita kalau gak ditakdir sama Allah, kalau kita gak diciptakan untuk mengangkat tangan kita, gak mungkin. Karena kita dan gerak-gerik kita, perilaku kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jangan sampai kita beranggapan bahwa manusia menciptakan amalnya sendiri. Jangan sampai. Paham ya? Itu adalah ajaran sesat. Paham ya? Ajaran sesat. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa manusia memang diciptakan sama Allah Ta'ala, tapi manusia bisa menciptakan amalnya sendiri, bisa menciptakan gerak-geriknya sendiri, bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dan itu salah. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perilaku. Ente ngedipin mata, Allah Ta'ala sudah mentakdir itu semua. Ente menggerakkan kepala ente, menggerakkan badan ente kesana, ente kemari, ente melakukan apapun,
itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdir apa? Arzaqahum, rizki-rizki makhluknya, semua sudah ditakdir sama Allah taala. Semua sudah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala azali. Ilmunya Allah itu Subhanahu wa taala dari dulu. Dulu kapan? Dulu nggak ada permulaannya. Dulu tidak ada permulaannya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dulu kita sudah ditakdir sama Allah taala. Paham ya? Kita sudah ditulis sama Allah taala berapa ajal ini, berapa ajal ini lama hidup di dunia berapa, rizki ente selama di dunia berapa. Paham? Itu sudah didetailkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis manusia ketika dinafkhir ruh, ditiup rohnya sama Allah taala, itu Allah mencatat riziknya dia, mencatat ajalnya dia, mencatat jodohnya dia, mencatat apakah dia bakal sengsara selamanya atau bahagia selamanya. Paham? Itu 4 perkara yang dicatat sama Allah taala. Paham? Ketika ada seorang istri atau ibu perempuan hamil, udah masuk 4 bulan, maka di situ ditiup roh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi roh, janinnya itu diberi roh. Dan ketika sudah diberi roh, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat itu tadi. Riziknya itu berapa? Rezekinya itu berapa? Selama hidup di dunia ini, misalnya hidup 60 tahun, rezekinya itu berapa? Ente makan berapa banyak? Paham? Ente minum berapa banyak? Ente menghirup udara berapa banyak? Ente mendengar dari telinga ente berapa banyak? Melihat semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput sama sekali. Detail sedetail-detailnya. Paham? Detail. Begitu juga ajal ente, kapan ajal ente, hidupnya ente. Ente meninggal hari ini, bulan ini, tahun ini, jam segini, detik ini, di mana ente meninggal sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian apa? Jodoh kalian. Paham? Kemudian apa? Kemudian as-sa'idul amsyaqi. Apakah dia akan menjadi orang sa'id, bahagia selamanya? Apakah menjadi orang yang sengsara selamanya? Naudzubillah min. Semua sudah dicatat sama Allah taala. Paham? Dikatakan di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum bima ishtahat anfusuhum khalidun. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang sudah kami tulis al-husna, kebahagiaan selama-lamanya, ditulis sama Allah Subhanahu wa taala kapan? Fil azal. Zaman dahulu yang enggak ada permulaannya. Paham? La ilaha sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una hasisaha. Mereka enggak akan mendengarkan hiruk pikuk dari neraka sama sekali. Kalau dia sudah dijauhkan dari neraka, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, ini enggak akan mendengar kabar dari neraka sama sekali. Enggak akan mendengarkan kebisingan dari neraka sama sekali, enggak akan mendengarkan sengsaranya orang neraka sama sekali. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka akan berada di tempat yang mana jiwa-jiwa mereka ini merasa tenang, mereka bisa mendapati apa yang ada di dalam hati-hati mereka, yaitu di mana? Di surga. Itu tempatnya orang yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang sa'id. Sudah ditulis dahulu sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya dulu ada orang, ada namanya Sayyidina Alwi Al-Ghayyub, anaknya daripada Sayyidina Baqi Al-Qaddam, datunya para habaib, pendiri Thariqah Alamiyah. Anaknya beliau namanya Alwi. Itu Sayyidina Alwi ini tadi, Alwi Al-Ghayyub, dikatakan daripada karomahnya dia bisa melihat orang apakah dia sa'id atau syaqi. Dia bisa melihat orang ini bakal sengsara selamanya atau bakal bahagia selamanya. Paham? Siapa orang yang sa'id? Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa keimanan,
kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Siapa syaqi? Orang yang meninggalnya tidak dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu top sudah. Ini Sa'id, ini syaqi. Paham? Ini Sa'id, ini syaqi. Sa'id itu orang yang iman sama Allah taala ketika meninggal membawa iman maksudnya. Kemudian si syaqi, orang yang binasa ini tadi, orang yang sengsara selamanya ini tadi adalah orang yang meninggal tidak membawa keimanan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Paham ya? Bahaya. Makanya selalu minta husnul khotimah sama Allah taala. Selalu minta. Ya, selalu minta husnul khotimah. Doa terus ya kan. Makanya di Ratib Haddad itu ada kan, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Itu dibaca terus. Sampai di dalam hadis dikatakan setan itu kalau mendengar ada seorang hamba minta doa husnul khotimah, setan itu gegernya kayak dicambuk. Paham? Susah payah dia ganggu Ibn Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya orang tersebut, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Paham? Susah payah dia mengganggu Ibn Adam. Bani Adam susah payah. Siapa? Setan mengganggu Bani Adam ini. Ternyata kok dia minta husnul khotimah diijabahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap doa pasti ud'uuni astajib lakum. Paham? Doa sama Allah taala apapun kalian berdoa sama Allah taala. Walaupun minta Bromo jadi emas semua, insya Allah diijabahi. Bukan insya Allah diijabahi, tapi ijabah macam-macam. Ya, ijabah macam-macam. Jadi jangan khayal ini minta Bromo, ya Allah Bromo jadikan emas buat anak, ya Allah kemudian jadi emas. Paham? Tidak seperti itu. Ijabah itu macam-macam. Ya, ijabah itu memang ada yang langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang buat simpanan nanti di akhirat jadi hasanah ente nanti di akhirat, jadi timbangan baik ente di akhirat. Ada pula yang nanti diberi di waktu yang pas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahui orang berdoa itu ibadah. Orang berdoa itu ibadah. Jadi dapat pahala. Sudah dapat pahala, dapat ijabah pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi 4 hal yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang gak akan bisa meninggal kalau rezekinya dia belum sempurna. Gak akan bisa. Gak akan bisa dia meninggal kalau rezekinya yang ditulis sama Allah Ta'ala belum sempurna sampai kepada dia. Gak mungkin bisa. Kalau rezeki kalian meninggal berarti sudah sempurna rezeki yang telah ente terima. Yang telah ditulis sama ente, yang ditulis untuk ente itu sudah sempurna, ente ambil baru ente bisa meninggal. Tapi kalau belum sempurna gak bakal bisa meninggal. Walaupun ente bunuh diri, kecuali kalau ente mati, ente jalan itu. Kalau memang ajal ente belum hadir, rezeki ente belum sempurna ente terima, gak bakal meninggal. Walaupun kayak apapun orang berusaha untuk menghancurkan ente, gak akan bisa. Makanya orang meninggal itu berarti sudah dicatat sama Allah Ta'ala, berarti rezekinya sudah telah habis. Paham ya? Maka dia meninggal. La tazidu wa la tanqus, gak akan nambah, gak akan berkurang. Paham? Rizki yang ente terima gak akan nambah, gak akan berkurang. Ajal yang ente yang ditulis sama Allah Subhanahu wa taala buat ente pun gak akan nambah, gak akan kurang. Pasti sudah detail. Sudah pasti di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kok ada orang minta minta rizki banyak, ya kan? Ada kan? Kita disuruh minta rizki banyak. Doanya Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Disuruh minta rizki yang banyak kita. Kemudian disuruh kita juga kadang minta supaya nambah umur. Kemudian pula ada beberapa amal-amal yang bisa menambah umur kita. Ada juga. Nah itu gimana? Kita bisa ditulis sama Allah Ta'ala 60 tahun. Kalau kita doa berarti otomatis bisa malah dikit. Iya kan? Bisa lebih panjang dikit kan? Nah itu gimana? Berarti berbeda sama ilmunya Allah Ta'ala kan? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala kan? Cuman kadang penulisan malaikat kok berubah. Penulisannya malaikat yang berubah. Bisa jadi. Di dalam penulisannya malaikat itu misal fulan 60 tahun, ternyata gara-gara dia minta panjang umur ditambah lagi sama Allah Ta'ala, sampai jadi 65, dapat bonus dari Allah Ta'ala 65. Nah gimana berubah berarti? Berubah tapi di ilmunya malaikat, di tulisannya malah malaikat, tapi di ilmunya Allah Ta'ala itu sudah 65. Sudah 65.
nggak akan berubah. La tazidu wa la tanqus. Rizki ente nggak akan nambah, nggak akan berkurang. Ajal ente pula nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Paham ya? Wa khalaqa wa la yahdutsu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali sudah diqada sama Allah Taala, sudah ditakdir sama Allah Taala, dan sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Maha hidup. Paham ya? Maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Semua, mengetahui semua yang ada di ciptaannya semua. Di alam semua ini, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Seperti yang Anda katakan di dalam hadis juga kemarin, Allah Taala bisa melihat semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari di tengah padang pasir yang sangat gelap. Allah Ta'ala bisa tahu, bisa melihat, bisa mendengar hal itu. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun, maha menginginkan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mau apa Allah Ta'ala bilang kun, jadi. Maka saya dia akan terjadi, akan menjadi. Allah Ta'ala menciptakan manusia tinggal bilang kun. Allah menciptakan malaikat tinggal bilang kun. Allah menciptakan langit dan bumi tinggal bilang kun. Paham? Tinggal bilang kun. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridun qadirun, maha mampu. Maha mampu. Gak ada yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lemah, itu gak ada. Gak ada yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala kesulitan sama sekali, gak ada. Gak akan ada. Paham ya? Kalau seandainya dalam hadis dikatakan, kalau seandainya semua manusia dari mulai awal sampai akhir, dari mulai jin manusia, paham? Itu minta setiap dari makhluknya Allah Ta'ala, jin manusia dari awal sampai akhir itu minta setiap yang apa yang dia inginkan, paham? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi setiap apa yang mereka inginkan, niscaya itu gak akan berkurang dari kebesarannya Allah Ta'ala, dari kerajaannya Allah Ta'ala, dari nikmatnya Allah Ta'ala, dari kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan berkurang. Manusia, jin, dari awal sampai akhir, semua minta perkara yang apa yang inginkan, itu gak akan berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mampu memberi mereka. Paham ya? Semua. Tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala kan sudah menata ini apa, rizki ente sekian. Nah, senada di dalam Al-Qur'an, innallaha yamsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Allah di sebagian makhluknya Allah berikan banyak. Di sebagian lain makhluknya Allah berikan sedikit. Ya, yabsut ini memperluas rezekinya. Kemudian waya kedirulah, dan mempersempit rezekinya, ditakdir, didikitkan sama orang. Apa hikmahnya? Itasiro harokatul haya, supaya jalan harokatul haya. Paham? Normalnya kehidupan ini supaya jalan. Sekarang kalau orang kaya semua, nggak akan ada pengemis, nggak akan ada orang yang bisa menerima zakat, gak akan ada orang yang bersih-bersih toilet, gak akan ada. Gak akan ada pembantu rumah tangga, gak akan ada apa lagi, orang yang nyapu jalan, karena mereka sudah merasa kaya semua. Paham? Kalau semua sempit rezekinya, siapa yang mau gaji mereka? Paham? Siapa yang mau memperkerjakan mereka? Nah, ini tadi supaya berjalan harokatul hayah ini tadi, jalannya kehidupan ini tadi. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kadang memperluas rezekinya ini, mempersempit rezekinya ini. Supaya apa? Tasiru bihi harokatul hayah, supaya berjalan normalnya kehidupan ini. Paham ya? Itu semua hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan apa? Mutakallimun, maha berbicara. Paham ya? Paham? Maha berbicara. Ya. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Dan semua ini sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, jadi harus tahu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala semua azali. Apa itu azali? Dari dahulu yang gak ada permulaannya. Paham?
Wa annahul awwal wal akhir wal zahir wal awwal, maha awal, wal akhir maha akhir. Akhirnya enggak ada batasannya, enggak ada selesainya sama sekali. Sampai kapan? Allahu a'lam. Sampai kapanpun. Pak, kita enggak akan bisa mikir, enggak akan bisa mencerna dengan mata kita kapan permulaan, kapan akhir. Dan Allah SWT enggak punya permulaan, enggak punya akhir. Paham ya? Ini semua harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu azali. Semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala azali. Sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Paham ya? Makanya manusia itu enggak bisa atau enggak boleh memikirkan zatnya Allah taala, memikirkan sifatnya. Gimana Allah taala mendengar ya? Gimana Allah taala berbicara ya? Gimana Allah taala melihat? Nah, jangan sampai seperti itu. Takutnya apa? Takutnya kalau kita memikirkan seperti itu, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Pasti. Karena apa? Kita tahunya kita sendiri mendengar dengan telinga, ya, melihat dengan mata, ngomong dengan mulut. Karena yang kita tahu cuma seperti itu, akhirnya kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, menyamakan Allah taala dengan makhluk. Namanya mujassimah. Ya, memberi jisim kepada Allah taala. Memberi anggota tubuh kepada Allah taala, punya telinga. Akhirnya memikirkan seperti itu. Bahaya, naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan suul khotimah, bisa menjadikan orang meninggal dalam keadaan suul khotimah seperti itu. Makanya kita disuruh mikir apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari? Paham ya? Itu yang kita pikirkan. Paham bagaimana Allah taala menciptakan bulan? Kok bisa muter seperti itu? Menciptakan langit gak ada tiangnya. Paham? Menciptakan langit gak ada tiang. Siapa yang menciptakan itu semua? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan apa? Hewan-hewan kecil bisa hidup bernapas sama kayak ini besar. Paham? Ada rongga-rongga yang apa bisa diisi. Paham? Makhluk ba'udhah, apa? Semut, nyamuk. Gimana kalau mereka bisa hidup? Apa organnya dia ini? Apa saja di dalam? Itu kita pikirkan. Paham? Itu kita pikirkan. Betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, permainan mata. Paham? Permainan mata. Itu melihat orang dengan mata sinis, dengan mata enggak suka, dengan mata meremehkan, kan beda-beda. Paham? Beda-beda, mata itu punya kode berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Walaupun semua makhluk enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena melihat itu dengan mata apa ya? Sama mata merendahkan. Allah Ta'ala tahu. Orang lain gak bakal tahu. Paham? Allah Subhanahu wa taala kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati. Kita mikir kenapa sekarang karena tahu. Paham? Nah, itu Allah maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Paham ya? Makanya itu. Hati-hati. Tapi untungnya umatnya Nabi Muhammad ini umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maksudnya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati umatnya Nabi Muhammad karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sangat mencintai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad, maka kita jadi umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah taala. Maksudnya gimana? Ada beberapa keadaan, ada beberapa permasalahan yang kita di situ nggak diketatkan oleh Allah taala, nggak diperketat oleh Allah taala. Paham? Tapi Allah Ta'ala tahu. Paham? Misal sekarang kita kasih tahu, ente misal detik ini, karena nanti pulang, misal ya, naudzubillah min dzalik, anak mau maksiat sama Allah Ta'ala. Itu kan gerakan hati berarti. Gerakan hati. Tapi berkat rahmat Allah Ta'ala kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad, Allah SWT enggak mengambil dosa dari bisikan hati kita. Paham? Tapi Allah Ta'ala tahu. Apa yang dipikirkan sekarang Allah Ta'ala tak? Tapi Allah Ta'ala gak ngambil dosa. Sampai kapan? Sampai dia melakukan. Sampai dia melakukan baru dia dicatat dosa satu kali. Paham? Sampai rahmatnya Allah Ta'ala. Ente niat maksiat belum dicatat sama Allah Ta'ala. Kalau sudah melakukan maksiat dicatat satu kali. Ente niat kebaikan, niat ketaatan, sekarang pun dicatat sama Allah Ta'ala satu kali pahala. Melakukan ketaatan
ditulis 10 kali. Paham? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu khawinatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Rahasia dan sesuatu yang samar-samar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Ta'ala Maha Esa, wal qahhar, Maha apa? Maha berkuasa. Paham? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Semua di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berkuasa dulu ya, yang berkuasa seperti Fir'aun, Namrud, Abu Jahal dan lain sebagainya, raja-raja dulu, raja-raja kafir, mana mereka sekarang? Paham? Mana mereka sekarang? Apakah mereka baki? Apakah mereka kekal? Paham? Apakah mereka kekal? Tidak kekal sama sekali. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya Allah itu yang kekal. Paham ya? Kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kekal. Kekuasaan lain, kekuatan lain tidak ada. Walillahil izzatu jami'an. Paham? Yang keagungan, keazizan, kemuliaan, kebesaran, kekayaan semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Walillahil izzatu jami'an. Semua. Paham ya? Makanya kita harus selalu iman sama Allah Ta'ala. Paham? Iman. Maksudnya iman ini artinya pasrah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Al-inkisar wal iftiqar ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa inkisar ini? Selalu apa ya? Menjadikan kita ini sebagai hamba yang ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang berlumuran dosa, hamba yang banyak maksiat, hamba yang dia itu nggak berhak memasuki surga sama sekali. Ilahi lasil firdausi ahla wa aku ala nari jahil. Paham? Itu namanya inkisar wa iftiqar ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Tapi jangan sampai kita seperti itu menjadikan kita putus asa dan sakit. Karena putus asa terhadap rahmatnya Allah pula itu tidak baik. Paham? Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, illa dhallun. Dan tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia orang-orang yang sesat. Paham? Orang-orang yang sesat. Jadi harus diimbangi antara khauf dan takut dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus diimbangi. Makanya dikatakan, paham? Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alami, beliau itu Al-Baqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, seperti yang anak katakan tadi, beliau yang mencetuskan Thariqah Sadah Bani Alawi kan. Sadah Thariqah Alawiyah ini yang dipakai para habaib khususnya di negeri Hadramaut, itu beliau mencetuskan. Itu beliau bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu singkat karena beliau melakukan ibadah atau mujahadah, yaitu iftiqar ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbesar sifat memperbesar rasa miskin kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Ana ini tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ana ini tidak banyak maksiat. Ana ini tidak pantas. Seperti itu semua. Itu namanya iftiqar. Kalau kita sudah seperti itu, kita akan merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merasakan keagungannya. Paham? Tapi kalau kita merasa tentang anak ini bakal masuk surga. Paham? Ya, anak bakal masuk surga. Amal-amal bakal terima semua sama Allah. Anak wali ya. Sudah sholat kok, setiap hari sholat. Ya, setiap hari sodako. Itu namanya beda lagi. Paham ya? Beda lagi seperti itu. Paham? Jangan sampai seperti itu. Berusaha sebagaimana sekuat mungkin, semaksimal mungkin kita ibadah sambil kita minta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sekiranya kita ini kalau ibadah takut gak diterima sama Allah Ta'ala gitu loh. Pak, kita sholat, jangan sholatnya kita ini merasa kita bakal terima sama Allah Ta'ala. Sodakohnya kita bakal diterima sama Allah Ta'ala. Enggak. Pak, itu bukan iftiqar. Iftiqar itu kalau ente merasa ketika sholat, Pak, aku gak bakal terima, tapi Anda berusaha untuk diterima sama Allah Ta'ala, berusaha untuk memperbaiki amalan supaya diterima sama Allah Ta'ala. Itu namanya iftiqar. Paham ya? Itu namanya iftiqar. Tapi kita merasa bangga di depan Allah Ta'ala. Ujub itu namanya. Ujub seperti itu. Dan setiap kali setelah kita melakukan ibadah atau menjauhi maksiat, kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua sebab taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi sifat ujub, ya, merasa iftiqar terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab.